Selamat siang pemirsa, Anda mengikuti H-Info edisi hari ini. Bersama saya Fikri Halahaikal, inilah berita selengkapnya. Kami juga menyampaikan dan berharap pada masyarakat agar menggunakan ruang digital kita secara sehat, secara cerdas, dan secara bermanfaat. Untuk itu, kami menemukan melalui cyber drone Kominfo begitu banyaknya disinformasi dan hoax yang telah beredar di masyarakat. Salah satu hal yang harus kita waspadai dari mewabahnya virus corona adalah hoax. Banyak hoax bermunculan terkait virus COVID-19 yang membuat masyarakat menjadi resah dan juga takut. Halo pemirsa, nama saya Fikri Halahaikal dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Perlu teman-teman ketahui, hoax dan politik sudah merajalela di saat pandemi COVID-19 ini. Sekarang saya akan menjelaskan pengertian, lalu langkah-langkah pemerintah dan juga keadaan kegiatan yang tertunda pada saat COVID-19 ini. Pertama, pengertian hoax. Pengertian hoax menurut para politis, hoax adalah informasi palsu atau berita bohong atau fakta yang dipelintir atau direkayasa untuk tujuan lelucon hingga serius. Dan dalam kamus KBBI, hoax adalah berita bohong. Lalu dalam kamus jurnalistik mengartikan sebagai berita yang tidak benar, sehingga menjurus pada kasus pencemaran nama baik. Lalu pengertian politik. Politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis, yang berarti kota yang berstatus negara, atau dalam bahasa Inggris city state. Dan menurut KBBI, politik adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan, seperti tentang sistem pemerintahan dan dasar pemerintahan. Seperti itu teman-teman. Lalu di saat pandemi COVID-19 ini, apa saja sih langkah-langkah pemerintahan dalam mengatasi informasi hoax di saat pandemi COVID-19 saat ini? Adalah langkah-langkah pemerintahan itu adalah bekerja sama dengan Kominfo dan berkomitmen untuk menyapu bersih seluruh hoax yang ada di dunia maya, khususnya di media sosial. Lalu data-data sebaran berita hoax hingga saat ini itu ada berapa banyak sih? Nah, data sebaran informasi hoax COVID-19 menurut Kominfo hingga saat ini menyatakan sebanyak 554 informasi hoax soal virus corona yang tersebar di 1.209 platform media sosial, baik itu Facebook, Instagram, Twitter, maupun YouTube. Melihat keadaan-keadaan seperti saat ini, banyak masyarakat Indonesia yang terjangkit virus corona, dan juga semakin banyak pula kegiatan-kegiatan sosial, keagamaan, kebudayaan, dan lain sebagainya yang banyak yang tertunda. Seperti contohnya kegiatan internasional, konferensi tingkat ASEAN ditunda hingga bulan Juni. Lalu Olimpiade di Tokyo, Jepang ditunda hingga tahun depan. Lalu kompetisi sepak bola bergengsi English Premier League di Inggris, Serie A Italia, dan La Liga di Spanyol dihentikan. Begitupun di Indonesia. Kegiatan politik dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau pilkada serempak di 270 daerah
pada September pun ditunda tahun depan. Keputusan ini menyusul kebijakan Presiden Joko Widodo yang menetapkan pembatasan sosial berskala besar dan juga status darurat kesehatan masyarakat. Jokowi bahkan mempertimbangkan opsi pemberlakuan status darurat sipil. Seperti itu teman-teman. Maka selanjutnya saran saya pribadi untuk tetap jaga kesehatan, stay at home, jangan kemana-mana, ikuti aturan pemerintahan, ikuti aturan, kata-kata, arahan dari para tim medis pemerintahan, karena mereka ya adalah orang-orang yang berada di garda depan dalam penanganan COVID-19 ini. Lalu tetap waspada dalam menerima berita-berita atau informasi yang masih diragukan. Cari dulu keberadaan informasinya yang akurat dan konkret. Lalu setelah sudah tahu keberadaan informasinya, barulah kita boleh share ke teman-teman semua. Dan ingat, di saat pandemi COVID-19 ini, jangan pernah menyebarkan informasi-informasi yang membuat masyarakat bingung ataupun ketakutan akan informasi yang beredar di media sosial. Sebarkanlah informasi, ajakan atau arahan untuk selalu menjaga kesehatan seperti mencuci tangan dan juga memakai masker, ya kan? Terus jaga kesehatan di rumah, ya kan, dan lain sebagainya. Itulah hoax politik dan pandemi COVID-19 yang terjadi pada saat ini. Terima kasih, and let's see you there. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Hai Info edisi hari ini. Saya Fikri Halahikal beserta kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.